illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teman sekalian, Bapak Ibu yang saya berbahagia dimanapun berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bersua di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya sekalian, pertemuan kita kali ini masih meneruskan surat Az-Zumar. Malam ini kita masuk ayat 31 sampai 40. Ustadz kita yang sudah datang, siapa nih Bu Dokter? Belum ada Ustadz. Belum ada ya? Belum ada. Bapak Ibu sekalian, karena belum ada Ustadz kita yang datang, mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca, melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 31. Ustadz Wahyudin baru masuk Ustadz. Ustadz Wahyudin sudah datang ya? Iya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wahyudin, karena sudah datang kita persilakan ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, karena Ustadz kita, Ustadz Zena, Ustadz Wahyudin Wahid sudah bersama dengan kita minta dengan segala hormat kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Az-Zumar, ayatnya 31 sampai 40. Kepada Ustaz Zina, Ustaz Wahidin Wahid, faliyatafaddal masyhurah. Ya, syukran jazila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Summa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajil farajat. Baiklah, Ibu Bapak, kita langsung aja kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bis-sidqi idz ja'ahu. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim
لهم ما يشاءون عند عند ربهم ربهم ذلك جزاء المحسنين ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ليكفر الله الذي عملوا يجزيهم ويجزيهم أجرهم أحسن الذي كانوا كانوا يعملون. يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه أليس الله بكاف عبده ويخوفونك الذين من دونه دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون
Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عذاب مقيم. صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. Sudah Ustaz, saya kembalikan Ustaz. Allahumma shalli. Kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazina Ustaz Wahyudin bin Wahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing beliau lahir dan batin, pribadi ataupun dengan keluarga, sehingga senantiasa berada dalam lindungan dan naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang telah ikut melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga Allah SWT menjadikan seluruh alam semesta, seluruh makhluk-makhluk, baik di laut ataupun di darat ataupun di udara, ikut meminta ampunkan Bapak Ibu sekalian dosa-dosanya yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang, sehingga nanti sampai ke depan pintu kebesaran Allah SWT dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih dari berbagai macam noda dan dosa. Bapak sekalian, kita teruskan surat Az-Zumar kita, surat yang ke-39, yang merupakan surat yang berada di urutan setelah surat Shad dan nanti setelah itu surat Al-Mu'min. Az-Zumar artinya rombongan-rombongan, turunnya di Mekah, karenanya disebut juga dengan surat Makkiyah, jumlah ayat 35 ayat. Tadi kita sudah membaca ayat 31 sampai 40. Hari Rabu insya Allah lusa 41 sampai 50. Hari Jumat berarti 51 sampai 60. Berarti insya Allah kita akan berjumpa bulan suci Ramadan kalau tidak ada aral melintang, yaitu di akhir surat Az-Zumar ini. Jadi surat Az-Zumar ini membawa kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, dan karena Al-Quran diturunkan bulan Ramadan yang aslinya bulan biasa saja menjadi bulan yang mulia. Ingat, bulan haram itu cuma 4 dan Ramadan tidak masuk. Lantas pertanyaannya, kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia? Karena disebutkan unzila fihil Qur'an, diturunkan padanya Al-Quran. Sehingga sebetulnya berpuasa itu adalah dalam rangka kita kembali kepada Al-Quran. Karena kita tidak bisa kembali kepada Al-Quran kalau kita tidak mampu
mengalahkan kepentingan-kepentingan pribadi, egoistik, dan subjektif kita. Kebenaran itu harus bersifat rasional, objektif, imparsial, ataukah tidak memihak. Kalau mulai dari awal sudah bersifat memihak, maka kita tidak akan terhantarkan kepada kebenaran yang hakiki. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri itu adalah sang kebenaran. Pada pertemuan kemarin kita sudah sampai di ayat 30, yaitu bahwa bagi mereka-mereka yang menentang kitab suci Al-Quran, menentang kebenaran, menentang Nabi atau Rasul ataukah pengganti Nabi dan Rasul, ketahuilah bahwa mereka juga mati seperti mana juga kita semuanya akan mati. Sehingga pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT adalah bersifat sendiri-sendiri. Kita lihat di dunia ini kita bisa diusung oleh banyak orang. Ini banyak orang, tapi di akhirat kita bersendiri-sendiri bertanggung jawab. Orang-orang ini hanya mengantarkan kita untuk siapa? Untuk kepentingan pribadinya. Karena di dalam Islam kita wajib bagi kita yang hidup untuk pertama adalah memandikan mayit. Yang kedua wajib mengkafankan mayit. Yang ketiga wajib mensalatkan mayit. Yang keempat adalah wajib menguburkan mayit. Kewajiban itu jatuh kepada siapa? Kepada kita yang hidup. Jadi yang datang berkerumun ini sebetulnya sadar atau tidak sadar untuk kepentingan mereka masing-masing, bukan untuk kepentingan almarhum. Karena apa? Almarhum atau almarhumah nanti di akhirat masing-masing bertanggung jawab sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau di akhirat orang selamat karena banyaknya orang yang ngantar, otomatis tidak perlu lagi beragama. Karena betapa banyak orang yang beragama di luar Islam, bahkan tidak beragama, tetapi banyak yang mengantarkannya. Inilah ayat terakhir kemarin, di ayat 30, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Jadi kita ini kaknya kepada Nabi pada awalnya, kepada siapapun baca Al-Quran berlaku kata ini, kita mayyitun akan mati. Bahkan sebetulnya kata mayyitun ini tidak begitu tepat digunakan kata akan mati. Karena mayyitun ini adalah isim, kata benda. Kalau akan itu kan berlaku pada kata kerja. Sedangkan ini adalah kata benda, jadi artinya sesungguhnya adalah kamu itu hakikatnya adalah mati, mereka pun hakikatnya adalah mati. Karena kita hakikatnya mati, maka nafas kehidupan kita adalah nafsur rahman. Nafas dari Allah SWT yang Maha Pengasih itu. Jadi setiap kita merasakan kehidupan atau selama kita hidup, selama itu pula kita bernafas dengan cinta dan kasih sayang Ar-Rahman. Kemudian sekarang ayat 31. Summa innakum. Jadi kita semuanya akan mati, mereka yang menentang kebenaran juga akan mati, tetapi mereka yang menentang kebenaran, Allah mengatakan nanti di akhirat akan bertengkar. Summa kemudian innakum kalian semuanya yaumal qiyamati pada hari kiamat inda rabbikum ya tahtasimun. Jadi kita semuanya nanti saling menyalahkan di sana. Jadi artinya apa? Harusnya di dunia ini kita sudah mulai berlepas dari persepsi cara berpikir orang lain. Kita wajib berteman, kita wajib bersahabat, kita wajib tolong-menolong dengan siapapun juga, seperti mana tadi, siapapun yang meninggal dunia dari kalangan orang Islam, wajib kita memandikannya, wajib kita mengkafankannya, wajib kita mensolatkannya, wajib kita menguburkannya, tetapi dalam kaitannya dengan kebenaran adalah bertanggung jawab sendiri-sendiri. Apabila kita mengikut kepada orang lain, nanti di akhirat kita akan salah menyalahkan. Kita akan mengatakan, kamu yang saya ikuti dulu di dunia, maka kuasakah kamu untuk melepaskan aku dari neraka? Yang diminta, yang dituduh mengatakan, tidak, itu kesalahan kamu sendiri. Kenapa kamu ikut-ikutan kepada saya? Saya kan tidak pernah memaksa kamu. Dan seterusnya. Kesimpulannya, kita sudah lihat ini di ayat-ayat sebelumnya. Ya, bahwa kita di akhirat nantinya pasti akan terjadi perseteruan. Tahtasimun, bertengkar nanti di sana. Oleh sebab itulah, di dunia ini, betapapun dekatnya kita, hubungan kita dengan orang tua kita, mulai daripada hubungan biologis, hubungan darah, sampai kepada hubungan psikologis, dan juga bahkan hubungan yang paling penting, yaitu hubungan ekonomi.
Orang tua lah yang membiayai kita, orang tua lah yang memberikan kehidupan lahir kepada kita, orang tua lah yang banting tulang siang dan malam untuk kehidupan kita, orang tua lah yang menjadi dasar kita menjadi ada di muka bumi ini, darah dan daging orang tua lah yang ada dalam darah dan daging kita. Boleh dikatakan bahwa secara biologis, secara material, apa yang ada pada diri kita adalah dari orang tua kita. Tetapi apabila berkaitan dengan kebenaran, kita tidak boleh ikut kepada keduanya kalau keduanya itu mengajarkan, meminta kepada kita sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Kebenaran di sini adalah al-haq Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita baca dalam surat Luqman, wa jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Janganlah mentaati keduanya, tetapi lebih baik memilih. Wattabi man anaba ilayya. Ikutilah orang yang menempuh perjalanan kembali kepadaku. Tetapi pada saat yang sama kita tetap wajib mempergauli, menghormati, menjunjung tinggi, memuliakan kedua orang tua kita. Jadi memuliakan, menjunjung tinggi, menghormati sesama adalah satu hal yang lain. Itu adalah tugas sosial kita. Tapi berkaitan dengan kebenaran, itu adalah tugas intelektual kita masing-masing. Jadi artinya apa? Interaksi sosial kita, relasi-relasi sosial kita dengan sesama, wajib kita lakukan, tetapi tetap tidak boleh menjadi penyebab kita memilih suatu kebenaran. Kebenaran itu harus menjadi pilihan kita secara personal, secara individual, secara pribadi. Dan kita karenanya bertanggung jawab di akhirat. Kalau tidak, nanti kita akan masuk kategori innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Sungguhnya kalian nanti di hari kiamat pasti akan bertengkar di sisi Tuhan kalian. Dan kita tidak ingin itu terjadi, Pak Bus sekalian. Maka marilah kita dari sekarang belajar mencari kebenaran secara pribadi, secara individual. Kita boleh berjemaah seperti ini. Kita biasa di sini sekitar 100-an orang. Tapi masing-masing kita di akhirat bertanggung jawab atas pilihan kita masing-masing. Ayat 32. Ayat 32 ini adalah ilustrasi bahwa orang-orang yang di dunia dulu adalah orang-orang yang menentang kebenaran, maka di akhirat mereka menjadi penghuni api neraka, masuk dalam api yang menyala-nyala. Faman azlamu, maka siapakah yang lebih zalim? Ini pertanyaan retoris. Siapakah yang lebih zalim? Faman azlam, siapakah lebih zalim? Mimman, ketimbang atau daripada orang-orang yang kadzaba, berdusta. Kadzaba, berdusta alallahi, atas nama Allah. Jadi sini Allah atas nama Allah. Kalau orang berdusta atas nama Allah kan berarti atas nama agama. Karena atas dasar agamalah yang kita sebut dengan atas nama Allah. Kalau kita mengatakan demi Allah, tentu pasti ada alasan keagamaan yang kita sampaikan di dalamnya. Jadi siapakah lebih zalim? Ini pertanyaan retoris. Artinya bahwa ini yang paling zalim. Manusia yang paling zalim itu adalah orang-orang yang berdusta kepada masyarakat, kepada sesama atas nama Allah. Satu. Yang kedua, wa kadzdzaba bisidqi. Dan kemudian terus-menerus berdusta atau mendustakan kebenaran. Jadi ini berdusta, ini mendustakan. Jadi dia hanya berdusta, kemudian dia hanya mendustakan. Jadi ada objek yang didustakan. Dia berdusta atas nama Allah. Jadi dia bukan mendustakan Allah, berdusta atas nama Allah. Kalau ini mendustakan, wa kadzdzaba. Ada tasydidnya nih. Kita lihat ada tasydid di sini. Wa kadzdzaba. Kalau di sini adalah tidak ada tasydidnya. Kadzdzaba 'alallahi wa kadzdzaba bisidqih. Apa yang dia dustakan? Kebenaran. As-sidq. Ingat, yang didustakan adalah as-sidq. Apa itu as-sidq? Sesuatu yang benar. Izja'u, ketika datang kepadanya. Ingat, datang kepadanya. Bisakah Al-Quran datang kepada kita secara otomatis? Tidak. Pasti ada yang membawanya. Pasangan Al-Quran itu langsung dengan as-sidq di sini. Ulangi lagi, pasangan Al-Quran itu langsung dengan as-sidq. Kenapa? Ja'a datang kepada kita. Al-Quran yang hidup itu yang bisa datang kepada kita. Kalau Al-Quran ini kan tidak bisa datang kepada kita. Kita yang datang membelinya, kita yang download dari internet. Yang datang kepada kita itu adalah orangnya, manusianya, entah datang secara langsung
ataupun melalui mata rantai utusan-utusannya. Wa kadzdzaba bisidqi izjahu. Jadi artinya apa? Kebenaran itu datang kepada manusia. Jadi dengan demikian orang yang menolak ini tetapi mengatasnamakan sesuatu agama yang tidak bersumber daripada as-sidq yang datang kepada kita ini, itu yang disebut dengan paling zalimnya manusia. Faman azlam, siapakah yang lebih zalim? Mimman kadzdzaba 'ala Allahi, ketimbang orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Wa kadzdzaba bisidq izja'ahu, ketika datang kepadanya. Ini juga disampaikan dalam surat Al-An'am, mirip dengan ayat dan beberapa kali muncul dalam ayat ini. Ya, kita lihat misalnya dalam surat Al-An'am 93 ya. Surat Al-An'am. Ya. Ini mirip. Waman azlamu, dan siapakah lebih zalim? Mimman, ketimbang atau daripada orang-orang iftara, mengada-adakan. Kalau tadi itu adalah kadzaba, berdusta. Kalau ini mengada-adakan, kan berdusta juga. Arti yang diada-adakan itu kan dusta. Disangkanya dan dikatakan kepada manusia dari Allah, padahal karangan dia sendiri, karangan mereka sendiri. Iftara ala Allah, atas nama Allah. Kadziba, kedustaan, jadi kadzibanya di belakang. Mimman iftara ala Allahi kadziba. Au qala, atau berkata, uhiya ilayya. Dia mengaku itu dari wahyu. Padahal sumber berkaitan dengan wahyu yang bisa kita jangkau sekarang adalah kitab suci Al-Quran. Walam yuha ilahi, padahal tidak pernah Allah berwahyu kepadanya. Jadi artinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa berkaitan dengan Allah harus berdasarkan wahyu. Dan wahyu itu tidak bisa diaku-aku. Tidak bisa diakui tanpa ada bukti dan faktanya. Walam yuha ilahi syai'un, padahal tidak pernah diwahyukan kepadanya apapun juga. Waman qala, dan juga zalim juga orang yang berkata, sa'unzila mithla ma anzalallah, akan diturunkan lagi kitab suci seperti yang Allah turunkan kepada kita, itu Al-Quran. Nah, orang seperti inilah nanti pada saat meninggal dunia akan menderita, baru akan meninggal, baru sakratul maut sudah menderita. Walau tara idzil zalimuna, seandainya engkau melihat, menyaksikan ketika orang-orang zalim itu, siapa zalim itu? Yang membuat sesuatu atas nama Allah padahal itu adalah kedustaan. Alangkah sedihnya ketika kita menyaksikan mereka itu fi ghamaratil mauti, berada dalam tekanan sakratul maut, berada dalam penderitaan sakratul maut, di mana pada saat itu wal malaikatu, malaikat-malaikat basitu, mengulurkan aidihim, tangan-tangan mereka untuk menarik nafas, nyawa, kehidupan yang bersangkutan. Tapi karena yang bersangkutan terikat hatinya dengan dunia, mereka tidak mau melepaskan dunia. Sampai malaikat berkata, akhriju anfusakum, coba keluarkan dirimu sendiri. Al-yawma tujzauna adzabal hun, pada hari ini ketika mereka dicabut nyawanya, sudah dirasakan kepadanya adzabal hun, azab, siksaan, penderitaan yang menghinakan. Karena tiba-tiba merasa tidak berdaya. Bima kuntum taquluna, disebabkan karena kalian mengatakan atas nama Allah ghairal haqqi, yang bukan kebenaran. Wa kuntum, dan kalian an ayati, terhadap ayat-ayat tastakbirun. Ingat, kalau ayati di sini berarti tempat sujud. Dari mana kita tahu? Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ini istikbar. Jadi istikbar ini muncul adalah penolakan kepada pasangan kebenaran yang kepadanya wajib sujud. Seperti dikatakan dalam surat Al-Baqarah itu, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, mereka bersujud semuanya illa iblis. Kenapa tidak sujud? Aba wastakbar. Istikbar. Nah, jemaah sekalian. Jadi kita menemukan di sana kata al-haq, satu ayat-ayat Allah ini sama. Al-haq itu siapa? Nanti al-haq Allah juga diwakilkan dia kepada manusia suci yang kepadanya kita bersujud, karena itu adalah representasi perwakilan daripada al-haq dalam kehidupan nyata kita, kehidupan indrawi kita.
Yang nanti disebut di sini dengan as-sidq. Disebut di sini dengan as-sidq. Wa kadzdzaba bis-sidq, mendustakan as-sidq. Nah, jemaah sekalian, siapa as-sidq ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yang tunjukkan 4 ayat yang mirip. Dan semuanya akan saling menjelaskan satu sama lain. Karena kalau 4 ayat ini dibaca atau ditafsirkan orang sendiri-sendiri, cenderung keluar daripada kebenaran yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Mari kita lihat di sini. Nah, jemaah sekalian, pertama kita lihat ini. Kita lihat surat Taubah. Ayatnya 119 ini. Ini kursor saya 119. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ingat perintah pertamanya adalah bertakwalah kepada Allah. Siapa yang diminta? Orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ingat, yang namanya orang beriman berarti masih bisa terseret keluar. Yang tidak bisa terseret keluar siapa? Al-mukhlasun, kita sudah bahas. Mukhlasun itu adalah tidak mungkin, Kak. Iblis sendiri mengaku, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang saya tidak sanggup menggodanya, kata iblis, adalah hambamu yang mukhlas. Itu pengakuan dari iblis. Jadi artinya apa? Karena sudah terjaga. Nah, orang beriman supaya tidak keluar, diminta untuk ittaqullah, baru kemudian wakunu, menjadilah ma'a, bersama as-sadiqin. As-sadiqin. As-sadiqin ini adalah orang yang benar tadi di sini. As-sadiqin di sini adalah orang tadi yang benar di sini. Jadi orang bisidq, sidq ini adalah benar. Orangnya namanya as-sadiq. As-sidq, benar dalam pengertian. Ingat kata-kata sadaqallahul azim. Benar. Lalu kemudian orangnya namanya as-sadiq. Sebutkan di sini as-sadiq. Bedanya ini bentuk jamak, sadiqin. Wa kunu ini perintah, kunu, menjadilah kalian. Dari kata kana yakunu, kunu, menjadilah kalian semuanya bersama. Ya, jadi bersamalah kalian as-sadiqin. Jadi bersamalah kalian as-sadiqin. Kunu ma'as-sadiqin. Kalian harus bersama dengan as-sadiqin. Ini perintah jemaah sekalian. Berarti kita harus tahu siapa as-sadiqin. Karena perintah menjadilah. Dan ini kelanjutan daripada takwa, dan berarti kelanjutan juga daripada puasa Ramadan nantinya. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu kan la'allakum tattaqun. Setelah kita bertakwa apa? Kunu ma'as-sadiqin. Jadi kita berpuasa agar kita melawan kepentingan pribadi kita, kepentingan anania kita, kepentingan egoistik kita, kepentingan subjektif kita, kepentingan emosional kita, agar kita bisa menemukan secara objektif dan rasional siapa itu as-sadiqin, karena hanya bersama mereka lah Allah menjamin kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu, menjadilah kalian ma'a, bersama as-sadiqin. Menjadi atau mengadalah kalian, eksislah kalian bersama dengan as-sadiqin. Ini satu. Surat Al-Taubah ayat 119. Kemudian Al-Maidah. Al-Maidah surat 5 ayat 35. Ini mirip. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ini sampai di sini sama, coba lihat. Ya. Ini tadi At-Taubah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Al-Maidah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Nah, kalau di sini tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Kemudian Al-Maidah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah. Carilah untuk sampai kepada Allah al-wasilah. Jadi siapa itu al-wasilah? Al-wasilah itu adalah yang disebut di sini dengan as-sadiqin. Ya. Ini as-sadiqin. Jadi ini sangat penting, termasuk tadi dalam ayat ini. Jadi wa kadzdzaba bis-sidq, yang didustakan itu adalah as-sadiqin. Wa kadzdzaba bis-sidq. Siapakah bis-sidq itu? Ini tadi yang disebut di dalam surat At-Taubah dengan kunu mas-sadiqin. Ini juga disebut dalam surat Al-Maidah al-wasilah. Jadi al-wasilah itu adalah siapa? As-sadiqin. Ini ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa bertakwa, carilah. Jadi harus cari. Jadi kita belajar itu dalam rangka mencari. Mencari apa? Mencari untuk sampai kepada ilah. Ini dua kata di sini Pak Bu sekalian. Ilah, huwa. Huwa itu adalah Allah ini. Allahnya di sini kita ganti dengan huwa. Tapi karena dia di belakang diganti menjadi hi. Ya.
Kalau huwa itu namanya di depan, dhamir munfasil. Sedangkan kalau di belakang menjadi dhamir muttasil, berubah menjadi hi atau hu. Ya. Hi atau hu. Dari Allah ini. Nah, maka kemudian ini aslinya ila huwa. Ila baru huwa. Baru sambung ilaihi. Huwanya siapa? Allah. Wa batagu carilah ila Allah. Ilahu Allah. Kepada Allah. Apa al-wasilah? Apakah wasilah kepada Allah itu? Ya tentu orang, manusia suci. Yang tadi disebut dengan as-sidq, as-sadiqin. Baru kemudian setelah itu wajahidu fisabilillah. Jadi siapa yang tidak menggunakan wasilah atau tidak berwasilah dengan as-sadiqin atau wakunu as-sadiqin, hakikatnya bukan mujahadah, bukan jihad sebetulnya. Karena di sini kita lihat jihad itu di jalan Allah setelah jalan Allahnya benar. Bagaimana kita tahu jalan Allah? Jalannya orang yang kepadanya kita disuruh perintahkan untuk berwasilah kepadanya, dan itu yang dimaksud dalam surat At-Taubah as-sadiqin. Dan itu juga yang ditentang di dalam ini, wa kadzdzaba bis-sidq, yang ditentang di sini. Itu Taubah, Al-Maidah tadi. Kemudian Al-Maidah juga, ini tadi 35. Al-Maidah juga. Ini. Ayat 55 ini, Al-Maidah 55. Innama sungguhnya hanya saja waliyukumullah, wali kalian adalah Allah. Waliyukum, wali kalian, pelindung kalian nanti di akhirat, dunia dan akhirat adalah satu Allah. Baru siapa lagi? Wa rasuluh, dan rasulnya, hu-nya kepada Allah. Hu ini adalah kata ganti dari Allah. Wali kalian adalah Allah dan rasul Allah. Wa rasulullah. Siapa lagi? Walladzina amanu. Orang beriman dimaksud di sini. Pasti itu juga yang dimaksud di sini, karena tidak boleh bertentangan ayat-ayat Al-Quran. Itu juga disebut dengan al-wasilah di sini. Itu juga disebut dengan as-sadiqin di sini. Kenapa? Al-Quran tidak boleh bertentangan satu sama lain. Inilah kenapa mesti tadabbur dilakukan. Dalam surat An-Nisa dikatakan afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka manusia orang beriman tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu berasal bukan dari Allah, pasti terjadi pertentangan-pertentangan. Maka karena ini dari Allah, tidak mungkin terjadi pertentangan. Maka yang dimaksud dengan bisidq, yang disebut dengan as-sadiqin, yang dimaksud dengan al-wasilah di sini, yang di Al-Maidah sini, al-wasilah tadi ini, itu juga yang dimaksud dengan wali kalian di sini. Yaitu innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Itu juga yang disebut dengan siapa? Ulil amri di surat An-Nisa. Ini surat An-Nisa. Ayat 59 ini. Mirip. Ya ayyuhalladzina amanu. Sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Ati'ullah. Allah. Wa ati'ur rasul. Rasul. Siapa lagi? Wa ulil amri minkum. Jadi ulil amri minkum inilah yang disebut di Al-Maidah sini dengan waliyukum. Jadi kita ulangi lagi. Ulil amri di sini di surat An-Nisa ayat 59 ini. Ulil amri di sini, ulil amri itu juga yang dimaksud dengan waliyukum di sini. Allah, Rasul dan orang beriman, yang dimaksud orang beriman di sini. Itu juga di surat Al-Maidah ayat 35 disebut dengan al-wasilah. Itu juga di surat At-Taubah disebut dengan ma'as-sadiqin. Nah, menentang inilah seraya menciptakan cerita-cerita yang tidak benar yang dibicarakan di dalam surat Az-Zumar ayat 32 ini. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bis-sidqi iz ja'ahu. Ketika as-sidq, ketika wali, ketika wasilah itu datang kepada mereka. Baru Allah bertanya, alaisa fi jahannama maswalil kafirin. Bukankah di neraka jahanam lah tempat tinggal yang pantas bagi orang-orang yang kafir. Siapakah yang kafir yang maksud di sini? Bukan orang non-Islam ini maksud. Tapi terutama siapa? Yang tadi kadzdzaba bisidq di sini. Jadi yang dimaksud di sini adalah kadzdzaba bisidq. Yang tadi di sini dengan kadzdzaba ala Allah, berdusta atas nama Allah. Baru kemudian menolak kebenaran. Jadi Allah ditolak, kebenaran yang menjadi representasi Allah di kita juga mereka tolak ketika datang kepadanya. Nah, mereka yang menolak ini dengan al-kafirin.
Allah mengatakan di ayat berikutnya kita harus bersama dengan orang-orang yang benar. Jalis, ini ada hadis yang sangat terkenal ya. Jalis ahlas sidqi wal wafa. Jalis artinya bersamalah, bertemanlah, duduklah. Ini kan jalis dari kata jalas saja. Kalau duduklah dalam pengertian duduk beneran, ijlis. Tapi duduk dalam pengertian bersama, bergolongan, satu kelompok lah, satu golongan lah, bersamalah dengan siapa? Ahlas sidqi. Ingat, ahlas sidqi tadi, as-sidq. Wal wafa, dan memenuhi kebenaran itu. Wafa itu kan memenuhi. Yang dimaksud wafa di sini, kebenaran itu. Dia mengakui kebenaran dan selalu bersama dengan kebenaran itu. Walladzi jaa'a bis-sidqi. Dan orang yang datang. Jaa'a bis-sidqi. Jadi orang yang datang, orang jaa datang tadi. Berarti kan pembawa kebenaran tadi. Jaa bis-sidqi. Nah, kalau jaa bis-sidqi siapa? Pasti manusia suci. Makanya di sini Kementerian Agama pun memberi dalam kurung Muhammad. Walaupun tentu tidak harus Muhammad, tetapi siapa saja menjadi representasi daripada Nabi. Ya. Walladzi jaa bis-sidqi. Orang yang datang dengan kebenaran. Satu, yang kedua wasaddaqa bi, dan sekaligus konsisten membenarkan kebenaran itu. Kan ada orang bawa kebenaran tapi dia pertama melawannya atau menentangnya. Ini jaa bis-sidqi wasaddaqa bihi. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu sekalian, yang paling cocok dengan ayat ini tentu adalah manusia suci. Kita ini yang kotor, yang penuh dengan noda dan dosa ini. Terkadang kita berbicara tentang as-sidq kebenaran, tapi kita sendiri yang menentang kebenaran itu. Harus kita mengakui ini di hadapan Allah. Tetapi manusia suci itu cuma sekalian tidak mungkin datang dengan kebenaran, lalu dia mendustakan kebenaran itu seperti yang disinyalir tadi di ayat 32. Jadi walladzi jaa bis-sidqi, siapa alladzina? Tentu manusia suci. Karena dialah yang datang dengan kebenaran mutlak. Tidak pernah menunjukkan kesalahan dalam perbuatannya, dalam tindakannya, dalam cara berpikirnya, dalam sikapnya, tidak pernah menunjukkan kebatilan. Walladzi jaa bis-sidqi, dan sekaligus wasaddaqa, berbuat, bertindak atas dasar kebenaran itu. Allah mengatakan ulaika humul muttaqun. Mereka itulah yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin bertakwa harus bersama dengan mereka. Karena di tempat lain Allah mengatakan innallaha ma'al muttaqin. Sama dengan innallaha ma'as sabirin. Mereka ini siapa? Al-Quran mengatakan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dari kalangan mereka itulah akan datang imam-imam. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang sabar. Waja'alna minhum a'immah. A'immah itu bentuknya dari imam. A'immatan yahduna, membimbing manusia bi amrina, atas amar perintah kami. Kenapa? Lamma sabaru, karena mereka sabar. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Kenapa? Karena dia membawa kebenaran dan tidak pernah bertentangan sikapnya dengan kebenaran itu. Sedangkan setiap amal perbuatan pasti ada balasannya di akhirat. Jadi kita yang kotor ini berbuat buruk, pasti ada balasannya di akhirat. Lalu bagaimana caranya menghindari balasan ini? Sederhana saja. Seperti mana yang naik di atas perahu Nabi Nuh, tidak semuanya Nabi. Nabi Nuh cuma satu, di situ cuma satu Nabi Nuh. Tapi kenapa orang-orang yang naik di atas perahu Nabi Nuh ikut selamat? Karena dia bersama dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh di situ adalah as-sadiq, dan yang lain itu adalah menjadi bersama dengan as-sadiq. Mereka memenuhi permintaan Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Mereka bersama dengan as-sadiq di sana. Lahum, bagi mereka, ma yasha'una. Mereka semuanya akan mendapatkan apa yang mereka inginkan nanti di sisi Tuhan mereka. Karena di dunia ini mereka adalah orang-orang yang melawan subjektivitasnya, melawan egonya, melawan ananiyahnya, melawan kepentingan-kepentingan pribadinya. Dan itu disimbolkan dengan puasa. Puasa itu tidak punya perbuatan khusus. Beda dengan sholat. Sholat itu ada gerakannya. Wudu, takbiratul ihram.
ruku, sujud, dan seterusnya. Yang namanya berhaji ada amal perbuatannya. Mulai dari miqat, kemudian tawaf, talbiyah di sepanjang jalan, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Kalau dia haji, pergi ke Arafah, melempar jumrah, mabit di Mina, itu adalah perbuatannya. Ada perbuatan melakukan. Berzakat, ada perbuatannya melakukan, memberikan sebagian daripada harta benda kita. Lalu pertanyaan, kalau puasa apa perbuatannya? Ya, justru berpuasa adalah menolak perbuatan, negasi terhadap perbuatan. Apa itu berpuasa? Tidak makan. Kan tidak makan kan berarti tidak berbuat. Makan itu perbuatan. Tidak makan berarti tidak melakukan perbuatan makan. Tidak minum berarti tidak melakukan perbuatan minum. Tidak berhubungan suami istri, tidak melakukan perbuatan hubungan suami istri. Nah, kalau begitu berpuasa tidak punya perbuatan. Lalu apa sebetulnya perbuatan? Substansi, hakikat, intisari daripada puasa, makna yang terdalam daripada puasa adalah menahan. Menahan apa? Menahan diri kita dari intervensi, pengaruh, penjajahan, kooptasi, hawa nafsu pribadi kita terhadap kerja-kerja intelek rasional kita yang objektif. Itulah puasa. Jadi banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa, kata Nabi. Nabi mengatakan betapa banyak orang berpuasa. Kam min shaimin. Betapa banyak orang berpuasa. Laisa lahu min siyam, tidak ada baginya puasa. Illa kecuali al-ju'i wal atash. Tidak dapat bagian daripada puasa. Artinya tidak dapat bagian puasa, tidak memiliki makna daripada puasa. Tidak mendapatkan hakikat intisari daripada puasa. Kalau tidak makan, iya. Tidak minum, iya, sudah dilakukan. Tapi Nabi mengatakan, laisa lahu min siyam, tidak ada hakikat puasa baginya. Kecuali lapar dan haus. Lapar dan haus kan berarti berpuasa. Kalau kita tidak makan, pasti lapar. Tidak minum, pasti lapar. Dan Nabi mengatakan, dia lapar dan dia haus. Berarti secara zahir puasanya benar. Tetapi maknanya tidak terserap olehnya. Apa itu puasa? Tidak terserap olehnya? Melawan subjektivitas kita. Sehingga apa? Puasa itu adalah mengkondisikan kita agar berjalan suluk, safar secara intelek, secara rohani. Itulah sebabnya perjalanan itu harus dipandu oleh Al-Quran, dan karenanya Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka di dalam bulan Ramadan itu ada satu intisari lagi daripada Al-Quran, namanya Lailatul Qadar. Artinya apa? Ini sangat menentukan kadar nasib kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita berhasil berjalan dan menemukan kebenaran dalam perjalanan itu, maka nilai kemanusiaan kita, nilai kita di hadapan Allah lebih mulia daripada 1000 bulan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, karena di dunia mereka menahan diri dari semuanya, maka di akhirat Allah berikan semuanya. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Bagi mereka mendapatkan apa mereka inginkan di sisi Tuhan mereka. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Itulah imbalan, jaza, balasan bagi siapa? Al-muhsinin, orang-orang berbuat ihsan. Kita sudah bahas juga yang kata-kata muhsin. Dari kata-kata muhsin, dari kata Hasan, Husain, itu semuanya sama. Dari kata hasanah, dari kata ihsan. Ihsan disebut dengan anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Kamu mengibadahi Allah seakan-akan melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah Allah pasti melihatmu. Kemudian jemaah sekalian berbahagia. Salah satu tanda orang yang beriman itu atau orang bertakwa itu adalah tidak pernah melihat aib saudaranya. Yang dilihat adalah aibnya sendiri, seraya menangis di hadapan Tuhan. Dengan kita tidak membicarakan aib orang lain, maka sebetulnya kita menutup aib orang tersebut, dan berarti kita menjadi perpanjangan tangan daripada Allah. Lihatlah di sini, hadis riwayat Muslim. Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia
melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Artinya apa? Kalau kita menutupi aib orang lain, kita sebetulnya menjadikan diri kita sebagai tangan-tangan Allah untuk menutupi aib orang itu, sehingga Allah nanti di akhirat juga menutupi diri kita. Apa sebabnya? Karena tujuan kita beragama bukan mencari aib orang lain, apalagi membicarakannya, tetapi mencari aib diri sendiri. Namanya muhasabah. Liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu. Dengan cara seperti tadi, dengan menjadikan dirinya adalah perjalanan mencari kebenaran, dengan mampu melawan kepentingan-kepentingan pribadinya, maka kemudian Allah akan menutupi, yukaffirallah, Allah menutupi. Ini tujuan. Mukafir apa? Aswa alladhi amilu. Ini aswa itu keburukan-keburukan. Dari kata sok. Liyukaffirallahu anhum, supaya Allah menutup dari mereka aswa. Aswa itu yang paling buruk alladhi amilu, yang mereka kerjakan. Jadi jemaah sekalian, Allah lah yang bertanggung jawab menutup aib-aib kita. Dengan cara apa? Tentu melalui orang-orang beriman. Jadi siapa yang rajin menutup aib saudaranya, sebetulnya yang bersangkutan menjadikan dirinya sebagai perpanjangan tangan dari Allah. Dirinya telah menjadi tangan-tangan Allah di dalam yukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu. Nanti di akhirat apa? Wa yajziyahum ajrahum. Allah nanti akan berikan imbalan, balasan. Yajziyahum ajrahum, atas perbuatan mereka, pahala mereka, bi'ahsani, dengan yang terbaik, bi'ahsan alladzi kanu ya'malun, yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita lihat di sini, amal perbuatan yang terbaik di antara manusia kerjakan adalah menjadi perpanjangan tangan Allah di dalam menutup aib-aib orang lain. Jemaah sekalian berbahagia. Tujuan daripada semuanya apa? Yaitu menyalakan cahaya dalam jiwa kita. Karena tadi kita katakan innaka mayitun wa innahum mayituna. Kita adalah mayit dan mereka adalah mayit. Kita bisa juga artikan kita ini berada dalam kegelapan. Kita berada dalam kegelapan, fi dhalalin, kita berada dalam kesesatan. Hingga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Hadi, pemberi petunjuk. Petunjuk itu adalah ibarat cahaya. Kita lihat di sini menyaksikan ada cahaya. Ini ada orang di sini, tapi karena cahaya tidak menimpa orangnya tidak kelihatan. Cahaya hanya menimpa tangannya, cuma tangannya kelihatan. Artinya manusia itu hakikatnya berada dalam kegelapan sampai Allah memancarkan cahaya padanya. Nah, kalau cahaya ini padam atau Allah tutup, maka gelaplah orang ini. Siapa menutup ini? Allah. Tetapi hakikatnya kita yang membuat Allah melakukan perbuatan itu karena tindakan kita sendiri yang menolak cahaya ini. Coba kalau kita cahaya ini kita tutup, kita tiup. Apa yang terjadi? Coba lihat. Yang terjadi adalah kegelapan. Tidak ada sama sekali bisa kita lihat. Di layar Bapak Ibu sekalian semuanya hitam pekat. Beginilah manusia hidupnya kalau tanpa cahaya. Alaihissallahu bikafin abdahu, bukankah Allah? Alaihissallahu, bukankah Allah bikafin abdahu, yang cukup menjadi pembimbing bagi hambanya. Itulah sebabnya bagi kita Bapak Ibu sekalian, benar-benar kita mencukupkan jiwa kita, hati kita dengan Allah. Supaya Allah mencukupkan juga dirinya bagi kita. Alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah cukup? Jadi kalau Allah sudah berpihak bersama dengan kita, kita tidak butuh yang lain. Yang lain pasti akan datang. Bukan karena kita mau, tapi karena Allah menjadikan itu takluk, patuh kepada kita. Ingat, semua makhluk sujud kepada manusia. Memang di surat Al-Baqarah disebutkan secara khusus adalah khalifah fil ardi. Tapi di surat Al-Hijr dan terakhir surat Sad yang kita bahas, baru selesai kita bahas, di ayat-ayat terakhir, surat Sad, yaitu adalah berbicara tentang bashar. Wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran. Basyaran. Siapa basyaran? Kita semuanya.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhihi faka'u lahu sajidin. Sujudlah kepadanya. Allah akan membuat semuanya mereka semuanya akan sujud kepada kita. Kapan? Apabila kita sujud kepada yang Allah perintahkan untuk sujud. Alaysa Allah bikafin abdahu wa yukhawwifunaka billadina min dunihi. Maka Allah menurunkan Al-Quran. Di antara isinya adalah membicarakan neraka agar muncul kesan takut pada diri kita. Apabila kita coba menjama, mengagungkan, apalagi menyembah sesuatu selain Allah. Wa yukhawwifunaka billadina min dunihi. Nah, tapi ini pilihan kita. Apakah kita mau mencukupkan diri dengan Allah bikafin abdah sehingga kita merasa takut kepada Allah SWT, kita takut menyembah, mengibadahi, mengagumi, menggantungkan diri kepada selainnya. Siapa yang tidak mau tidak menjadikan Allah sebagai cukup baginya disebut dengan sesat. Wa man yudlilillah. Siapa yang Allah sesatkan? Apa artinya sesatkan? Dibiarkan mencari kecukupan di luar Allah. Wa man yudlilillah fama lahu min had. Maka tidak ada lagi had tadi, tidak ada lagi petunjuk baginya. Fama lahu min had. Hadin ini adalah termasuk orang-orang yang Allah utus untuk kita. Setiap kaum ada hadnya, ada pembimbingnya, pemandunya. Ini adalah contoh orang yang kelihatan semua. Kenapa? Karena ada cahaya di tangannya. Aslinya ini berada dalam kegelapan juga. Kalau dimatikan di lampunya, dia gelap juga. Tetapi karena dia ada lampunya, dia bisa melihat. Dia bisa berjalan kemanapun juga dengan cahaya ini. Jadi aslinya kita ini berada dalam kegelapan. Kita ibarat manusia yang hidup di malam hari, maka kemudian kita butuh rembulan untuk menerangi perjalanan hidup kita. Waman yahdillah. Jadi hadin tadi itu walaupun orang seperti kita, tetapi karena mereka adalah dipilih oleh Allah, hakikatnya petunjuk mereka adalah petunjuk Allah. Maka mengikuti petunjuk mereka sama dengan mengikuti petunjuk Allah, dan Allah berfirman, "Waman yahdillahu fama lahu min mudil." Dan siapa yang Allah yahdi, yang Allah berikan petunjuk, fama lahu min mudil, tidak ada lagi yang bisa menyesatkannya. Ingat kata-kata faman di sini adalah waman di sini berbentuk siapa saja, artinya individual, pribadi. Ya, pribadi. Istrinya Fir'aun bersama dengan Fir'aun, tapi tidak pernah terkooptasi, tidak pernah terintervensi, tidak pernah terpengaruh oleh suaminya. Padahal suaminya seorang raja di raja. Suaminya powerful, bahkan bayi-bayi dibunuhnya. Suaminya itu adalah pelaku kekerasan terhadap kemanusiaan. Tetapi istrinya Asyah bisa terlepas daripada pengaruh-pengaruh suaminya. Padahal istri itu paling susah lepas daripada suaminya. Apalagi kalau suaminya telah memberikan segala-galanya baginya. Bahkan banyak orang yang menukar agamanya. Kenapa? Karena suaminya yang beragama lain itu memberikan segala-galanya baginya. Banyak seperti itu. Ya. Tetapi Asyah, suaminya adalah the king of king pada saat itu. Mesir adalah pusat peradaban besar pada saat itu. Tetapi seorang wanita bernama Asyah tidak pernah terpengaruh dan takluk kepada Fir'aun. Bahkan dengan pengaruh Asyah, Fir'aun memasukkan pedangnya pada saat akan membunuh bayi yang bernama Musa kecil itu. Apa sebabnya? Karena Asyah mencukupkan dirinya dengan Allah. Yakfillah, mencukupkan dirinya dengan Allah. Allah cukup baginya. Dalam doa-doanya bisa kita telusuri isi daripada hati dan kepala daripada Asyah. Dia katakan, Rabbi ibni li indaka baitan. Wahai Tuhanku, bangunkanlah aku di sisimu sebuah istana. Artinya apa? Dia merasa ini bukan istana saya, walaupun tinggal dalam istana. Yang kurindukan Tuhan adalah istana yang kau bangun untuk saya. Saya tidak butuh dengan istana yang dibangun Fir'aun ini. Rabbi ibni indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi. Ya Allah, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan amal perbuatannya. Wa najjini minal qaumi zalimin. Itulah
jejak-jejak hati daripada Asia yang bisa kita baca, betapa dia hanya cukup dengan Allah. Padahal suaminya adalah segala-galanya pada saat itu. The King of Fame, raja di raja, powerful, sangat berkuasa. Tetapi pada saat yang sama seorang Asia, wanita biasanya disebut dengan lemah. Tapi di sini kita lihat wanita Asia berjenis kelamin perempuan, tapi hatinya lebih tangguh dari batu karang di tengah lautan yang dihempas ombak tetapi tidak runtuh. Asia diabadikan dalam Al-Quran. Alaihissallahu bi'azizin dzintiqam. Bukankah Allah bi'aziz yang maha perkasa? Alaihissallahu, bukankah Allah bi'azizin yang maha mulia, maha perkasa? Tetapi pada saat yang sama, dzintiqam. Salah satu nama Allah adalah Muntaqim. Kenapa Muntaqim? Karena dia memiliki hukuman. Zintiqam, memiliki zi-intiqam, memiliki akibat buruk terhadap mereka yang menolak kebenaran. Bagi mereka yang mencukupkan diri dengan Allah, mereka menyaksikan keindahan alam semesta. Bukan hanya keindahan bumi, tetapi keindahan alam semesta, alam raya, maya pada ini. Tetapi betapapun indahnya alam raya, bagi dia itu hanyalah merupakan pemberian dari Allah. Di balik semua itu adalah Allah. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Kalau kamu tanya manusia yang berakal sehat, maka pasti akan mengatakan, dan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kalau kamu tanya, wala in sa'altahum. Kalau kamu tanya mereka, humnya di sini manusia, terutama yang menentang kebenaran. Man khalaqas samawati wal ardh. Siapakah menciptakan langit dan bumi? Siapakah menciptakan langit dan bumi? Man khalaqah. La yaqulunna Allah. Artinya apa? Tidak ada jawaban yang memuaskan kalau alam semesta tidak ada penciptanya. Ya, bahasa-bahasa apapun yang digunakan pasti terjadi falasi namanya. Terjadi kesalahan. Karena kalau tidak ada penciptanya alam semesta, berarti alam semesta menciptakan dirinya sendiri. Ya. Sedangkan bagaimana sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan dirinya sendiri, kan tidak masuk akal. Atau mungkin ada yang mengatakan sudah ada, dia tidak pernah tidak ada, selalu ada. Nah, faktanya alam semesta berubah-ubah. Pohon-pohon di depan rumah kita tadinya tidak ada, sekarang ada lagi. Nah, berarti ini kan hukum yang kita saksikan setiap hari berbeda dengan kesimpulan tadi bahwa alam semesta ini ataukah materi ini ada dan tidak pernah tidak ada. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Pasti mereka akan berkata Allah. Qul, katakanlah Muhammad, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Akal mengakui bahwa tidak ada yang menciptakan semuanya kecuali Allah. Tetapi coba bagaimana pendapat kalian? Afara'aitum ma tad'una, yang kalian sembah selain daripada Allah, yang kalian ikuti, yang kalian kagumi, yang kalian angkat sebagai pemimpin keagamaan, justru yang menentang keinginan-keinginan Allah dalam kitab suci Al-Quran. Afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durhi. Coba pikir baik-baik. Jika Allah menginginkan kepadaku bidurrin, yaitu mudarat, bahaya, hal hunna kashifatun durhi. Apakah ada di sana? Apakah ada yang bisa kashifat, mengangkat, menghilangkan mudarat tersebut? Au aradani birahmatin. Begitu sebaliknya, kalau Allah menghendaki saya ada rahmat. Kalau Allah menghendaki rahmat pada diri saya atau pada diri kita, hal hunna mumsikatun birahmati. Apakah di sana ada pihak manapun yang bisa menahan, menghentikan rahmat tersebut? Jadi artinya ini yang disebut dengan Allah cukup bagi kita. Kalau Allah berlepas dari kita, kita dibiarkan menempuh jalan kita sendiri, sebetulnya dibiarkan tersesat. Bagi orang yang beriman, qul, katakanlah Muhammad. Kalau beriman, seperti yang dikatakan ini, qul, ini artinya ini yang terjadi pada Nabi dan orang suci, hasbi Allah. Cukuplah Allah bagi saya. Qul hasbi Allah, cukuplah Allah bagi saya.
Jadi tidak lagi bergantung pada yang lain. Qul hasbiyallah, cukuplah Allah bagi saya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepadanya lah bertawakalnya orang bertawakal. Jadi kalau bukan kepada Allah, bukan bertawakal namanya. Karena dikatakan alaihi, hinya Allah. Alallahi yatawakkalul mutawakkilun. Kepada Allah lah bertawakalnya orang bertawakal. Inilah yang menyebabkan Nabi kita selama masa kenabiannya 23 tahun diserang, diperangi, dicaci maki, Nabi tidak pernah berubah jiwanya. Nabi tidak pernah mengalami kegoncangan. Nabi tidak pernah mengalami kegalauan. Apa sebabnya? Bagi Nabi sebetulnya semua yang mengganggunya adalah merusak dirinya sendiri. Nabi kasihan kepada mereka. Orang-orang yang mengganggu perjalanan dakwah Nabi sesungguhnya telah mencelakakan dirinya sendiri. Nabi justru kasihan dengan mereka. Coba kita lihat surat At-Taubah. Surat At-Taubah, kita ambil ayatnya. Jadi bertawakal kepadanya. Ya, kita lihat surat At-Taubah ayat yang terakhir. 128, 129. Laqad ja'akum. Ini 128, terakhir nanti 129. Ini dua ayat terakhir. Laqad ja'akum. Sungguh telah datang kepada kalian. Rasulun, seorang rasul. Min anfusikum. Dari diri kalian, maksudnya sesama manusia. Azizun alaihi. Terasa berat baginya. Ma'anitum, penderitaan kalian. Apa penderitaan kita? Yaitu tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Bukan merasa berat bagi kita karena kita miskin. Bukan. Kemiskinan itu hanya konsekuensi saja dari sesuatu yang lebih penting, yaitu tidak ma'rifat kepada Allah. Azizun alaihi ma'anitum. Terasa berat bagi Nabi ma'anitum. Hal-hal yang membuat kalian menderita. Harisun, dan dia inginkan sekali alaikum, atas diri kalian, yaitu haris. Harisun itu menginginkan keselamatan, lepas daripada anitum tadi, penderitaan tadi untuk kita semuanya. Bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang beriman, dia menunjukkan kesantunan dan kasih sayang. Fa'in tawallau. Tetapi kalau ada yang menolak tadi himbauan Nabi, padahal Nabi datang untuk kepentingan manusia itu juga. Fakul, maka katakanlah. Hasbiyallah. Ini sama tadi. Hasbiyallah, cukuplah Allah. Fakul hasbiyallah, cukuplah Allah bagi saya. La ilaha illahu, karena tidak ada ilah yang pantas disembah, ditempati bergantung kecuali dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia adalah Rabb arsyil azim, yaitu pusat kendali alam semesta. Wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah. Lihat kata-kata hasbi Allah. Qul hasbi Allah. Sama tadi nih. Faqul hasbi Allah. Qul hasbi Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Jadi orang yang sudah tauhidnya benar-benar sudah sempurna, tidak ada lagi tempat bergantung yang lain. Tidak membutuhkan pujian. Tanpa pujian, tidak akan merasa berkecil hati. Tidak juga mendapatkan pujaan, tidak juga berkecil hati. Bahkan ketika mereka ditolak, dicaci maki dan sebagainya, tidak juga menyebabkan hatinya resah. Apa sebabnya? Hatinya hanya bertawakal kepada Allah. Jemaah sekalian berbahagia. Lalu kenapa kok bisa berbeda antara kita dengan Nabi? Itu tadi, bukan pahala saja yang bertingkat-tingkat. Di akhirat pahala bertingkat-tingkat, surga bertingkat-tingkat, neraka juga bertingkat-tingkat. Tetapi tingkatan-tingkatan itu sebetulnya pahala ini hanya akibat. Sebabnya apa? Sebabnya adalah jiwa bertingkat-tingkat. Jiwa kita yang bertingkat-tingkat. Jiwa yang paling gelap sampai pada jiwa yang terang benderang secara sempurna. Ya, jadi jiwa lah yang bertingkat-tingkat. Ya. Bukan pahala tadi yang bertingkat-tingkat, tapi jiwa yang bertingkat-tingkat. Ya. Ini sampai 7 levelnya jiwa di sini. Ada level 1, level 2, sampai level 3. Biasanya kita ceritakan, ada jiwa amarah,
Ada lawama, ada marhamah, ada mutmainnah, ada radiyah, ada mardiyah, ada kamilah. Qul, katakanlah, ya qaumi, wahai kaumku. Qulnya ini kepada Nabi atau kepada siapa saja yang menjalankan tugas kenabian. Qul, ya qaumi, wahai kaumku. I'malu ala makanatikum. Beramallah sesuai dengan tingkatan kalian. Kalian di level 1, beramallah sesuai dengan level kalian. Artinya ayat ini mengatakan kepada kita, kemampuan amal kita itu hanya bergantung level kita. Maka kalau kita ingin meningkatkan kualifikasi amal kita, ya kita harus berusaha untuk meningkatkan level kita. Bagaimana cara meningkatkan level kita? Kita harus berpikir bahwa hidup dan beragama itu bukan berhenti pada satu level, tetapi safar, perjalanan, suluk, ataukah sair wasuluk. Kita itu berjalan. Berjalan apa? Dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Ya qaumi i'malu ala makanatikum. Wahai kaumku, beramallah kalian berdasarkan makanatikum. Posisi, kedudukan, level kalian masing-masing. Karena aku pun, kata Nabi, amilun, beramal sesuai dengan level saya, itu level kenabian. Jadi, i'malu ala makanatikum. Inni amilun, saya pun juga akan beramal. Fasawfa ta'lamun, niscaya kalian akan mengetahui hasil perbuatan kalian tadi sesuai dengan amalannya masing-masing, sesuai dengan pahalanya nanti di akhirat masing-masing. Kita akan tahu bahwa ternyata kemampuan amal kita tergantung daripada di level mana kita berada. Bagi mereka yang menolak tadi kebenaran, yang tadi kadzabah ala Allah, kadzdzaba bisidq tadi yang kita bahas di awal-awal pembahasan. Di akhirat baru mereka menyesal. Lihatlah ini ilustrasi api yang mengepungnya, baru mereka menyesal. Menangis, menyesali, merasa terhinakan di dunia. Mungkin dia adalah orang yang penting, orang yang dijunjung tinggi, orang yang populer, orang yang disanjung-sanjung, orang yang kemana-mana pergi, orang pasti mau selfie dengannya. Kemana-mana dia pergi pasti meminta tanda tangannya. Tiba-tiba sampai di akhirat dia merasakan betapa tak berdayanya dia, betapa tak berartinya dia, betapa orang-orang di dunia dulu memujinya sehingga kemudian merasa akunya tinggi, ternyata sekarang sudah tidak ada. Allah berfirman, man yatihi adzabun, siapa yang datang kepadanya azab, siapa yang datang kepadanya azab, ya, man yatihi adzab, siapa yang datang kepadanya azab, yuhzi, maka azab itu akan menghinakannya. Azab itu akan menghinakannya. Jadi man yatihi adzabun, siapa yang datang kepadanya azab atau siapa yang mendapatkan azab akibat perbuatannya tadi, kan ayat terakhir tadi fasawfa ta'lamun, ayat 39. Mereka yang bekerja berdasarkan kedudukannya dan kedudukannya adalah kedudukan mendustakan kebenaran tadinya, maka azab datang kepadanya, maka azab itu yuhzihi, menghinakan dirinya. Wa yahillu alaihi adzabun muqim, dan berlakulah atasnya azab yang sifatnya tetap, permanen. Muqim itu permanen, berketetapan selamanya. Wa yahillu, maka berlakulah baginya adzabun muqim. Wa yahillu alaihi adzabun muqim. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tentu kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari jangan sampai kita masuk dalam kategori ayat 40 ini. Di akhirat kita kemudian dihinakan oleh Allah SWT. Padahal di dunia mungkin kita adalah orang yang punya banyak teman. Oleh teman-teman kita dimuliakan, disanjung-sanjung, dijunjung tinggi. Tapi begitu kita di akhirat, ternyata azab itu datang kepada kita. Dan azab itu yang membuat kita kemudian merasa terhinakan. Dan bukan hanya sekedar azab, tetapi juga sifat permanen daripada azab berlaku pada diri kita. Itulah sebabnya dalam Al-Quran doa yang banyak adalah jangan sampai dimasukkan ke dalam neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Muqama dari muqim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fajil, Fajil. Barakallahu fiik. Ustaz, satu soalan personal Ustaz. Anda kata ini malam terakhir kita kat muka bumi. Apa lagi yang kita salah pandang untuk perbaikian ayat 39-40 tadi? Kedua, Afwan ini sekadar satu soalan saja Ustaz. Ya. Selain daripada Ustaz, anda kata kita tiada. Siapa lagi kita, sebab very rare untuk kita dapat tafsir tematik macam ini, susunan yang baik sampai kita rasakan terang mentari walaupun di malam hari. Barakallahu fiik. Afwan. Siapa kita teruskan Ustaz? Barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur atas doanya dan harapannya. Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, tentu saja kita berharap semoga Allah SWT akan memperbanyak selalu orang-orang yang menyampaikan Al-Quran. Siapa saja yang menyampaikan Al-Quran secara runtut dan sistematis, pasti harusnya seperti ini. Selama yang bersangkutan tidak punya kepentingan, tidak punya vested interest. Kalau dia punya vested interest, punya kepentingan pribadi, subjektif, ya walaupun membaca Al-Quran tidak akan bisa mengantarkan kita kepada tadi mentari yang terang benderang. Jadi syaratnya adalah menyampaikan Al-Quran dan kemudian mampu menghilangkan vested interest-nya. Tidak ada kepentingan dan sebagainya, kepentingan apapun juga, kepentingan duniawi, material, dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian terbahagia, di dalam Al-Quran itu berkali-kali Tuhan mengatakan, Qul, katakanlah Muhammad, saya hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepadaku. Uhiya ilayya, saya hanya menyampaikan yang diwahyukan kepadaku. Dan kita menyaksikan sebetulnya Pak Ibu sekalian, untuk Al-Quran ini tidak perlu dibutuhkan keterampilan kesarjanaan yang tinggi sebetulnya. Loh, kok bisa? Ya karena yang penting dia ngerti bahasa Arab, karena kebetulan bahasa Arab. Kalau di Arab tentu tidak perlu karena semua orang Arab. Tapi karena kita di sini adalah orang Melayu, orang berbahasa Indonesia, bahasa Singapura dan Malaysia, atau berbahasa Inggris, tentu kita butuh orang yang mengerti bahasa Arab. Satu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang bersangkutan tidak punya kepentingan. Itu saja. Walaupun dia bergelar PhD, doktor, guru besar, tapi kalau punya kepentingan, tidak bisa mengantarkan kepada kita kebenaran. Nabi Muhammad kita ini adalah dibangkitkan sebagai Nabi dan Rasul di tengah-tengah gunung. Mekah ini adalah gunung, kiri kanan gunung. Dan kalau kita baca sejarah sebelum Islam lahir, tidak pernah masuk dalam catatan sejarah yang namanya Mekah. Yang masuk catatan sejarah itu adalah Mesir, Sumeria, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, itu yang terkenal. Cina, India, itu terkenal dalam sejarah. Tapi Mekah tidak pernah kita dengarkan sebelumnya. Tapi tiba-tiba dari lembah berbatu itu, yang di sana tidak ada gedung-gedung tinggi, tidak ada university, tidak ada sekolah-sekolah. Tiba-tiba lahir seseorang yang bisa mengantarkan manusia kepada kecerdasan batin, mengantarkan kepada manusia cahaya mentari seperti dikatakan Pak Nur tadi. Apa sebabnya? Sederhana saja. Dia adalah mukhlasin, hatinya benar-benar bersih, tidak ada kepentingan apa-apa. Terima kasih banyak Pak Nur atas harapan dan masukannya. Semoga Allah SWT senantiasa, apalagi kita semuanya masih ada kekayaan, ada Tuhan yang disimpan buat kita semuanya dengan persemuanya, yaitu Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Fajarul Syarif, yang disebut juga dengan Sahibul Asri wal Zaman. Semoga Allah SWT percepat kedatangannya untuk mengisi tadi dunia ini kembali dengan cahaya kebenaran dan keadilan, sebagaimana manusia sebelumnya mengisinya dengan cahaya kezaliman dan kebatilan. Berikutnya lagi. Ya, Ustaz. Oh, silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau tidak salah ingat tadi Ustaz mengangkat ayat surat Nisa ya Ustaz, ayat 59 ya. 59 ya. 59 saja. Yang saya langsung pengen penjelasan itu, saya pengen mendalami tentang atiullah wa ulil amri minkum. Ini kan wawu di sini ya. Setelah atiur rasul wa ulil.
Ini wawul atap. Wawul atap itu kan maknanya kan banyak ini. Kalau saya memahami di sini itu wawul atap yang bermakna ma'iyah, bersama. Rasul dan ulil amri ini tidak bisa dipisah. Kalau menurut saya Ustaz ya. Kalau selama ini kan kita pahami dari tafsir ya. Yang mohon mungkin saya yang keliru ya. Yang kita pahami selama ini bahwa ulil amri di sini itu tidak ada ketaatan selama dia, ini yang kita pahami ya. Tidak ada ketaatan baginya selama dia berbuat maksiat dan tidak taat kepada Allah. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu menurut saya ya. Dengan kata wow di sini, atiullah wa ulil amri minkum. Ulil amri ini bukan manusia biasa ini menurut saya ini. Apalagi ditambah di sini di belakangnya adalah minkum. Ini kan min itu membatasi di antara kalian gitu. Bukan orang sembarang gitu. Jadi kalau misalnya seperti yang saya tadi sampaikan bahwa tafsir yang selama itu tak namanya tafsir. Saya juga mungkin memahami tafsir juga yang saya pahami. Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jadi Mas Keser bagi yang menarik ini ya. Memang di masyarakat kita ini ada yang menafsirkan ulul amri itu bahkan ada dengan raja, kepala negara, atau kepala pemerintahan dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat di sini adalah berkaitan dengan keagamaan karena ini berurutan ini. Dan setiap yang bernama ya ayyuhalladzina amanu itu pasti berkaitan dengan masalah-masalah langit. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu dan semuanya dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu. Atiullaha wa atiur rasul. Kita lihat Mas Keser, kenapa Allah dan Rasul sini sama-sama ada atiu? Karena kita manusia ini tidak mampu menjangkau Allah. Bagaimana kita membuktikan ketaatan kita kepada Allah? Kan Allah tidak kelihatan. Allah tidak dijangkau oleh akal oleh panca indera kita, bahkan oleh akal pikiran kita. Zatnya Allah tidak akan bisa dijangkau. Nah, yang ada berdasarkan Al-Quran surat Ar-Ra'd itu bahwa Allah lah yang menjangkau panca indera, tapi panca indera kita tidak mampu menjangkau dia. La yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dialah yang menjangkau akal panca indera. Al-absar itu bisa bermakna indera dan akal pikiran. Sementara indera dan akal pikiran tidak mampu menjangkau dia. Nah, bagaimana buktikan ketaatan kepada dia? Maka diulangi di sini. Tanda ketaatan kepada Allah tidak ada buktinya kalau tidak taat kepada Rasul. Sedangkan begitu sampai kepada ulil amri, tidak ada lagi ketaatan. Karena ini berada pada level yang sama sebetulnya. Ya. Berada pada level yang sama. Jadi menunjukkan bahwa ulul amri di sini adalah pelaksana tugas kerasulan. Rasulullah yang melimpahkan dirinya kepada ulul amri ini. Sehingga ulul amri ini adalah sebetulnya secara jasmani berbeda dengan Ar-Rasul, berbeda dengan Muhammad, tetapi secara kualifikasi sama. Kenapa? Rasulullah yang telah melimpahkan, mentransformasikan dirinya kepada ulil amri ini. Kalau bahasa pendidikannya, bahasa sekolahnya, ulil amri ini adalah murid setia Rasul yang bisa menangkap, menyerap seluruh yang Rasul dapatkan dari Allah. Sehingga pengakuan Allah terhadap Rasul otomatis menjadi pengakuan Allah terhadap ulul amri minkum. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan ulul amri itu adalah tidak mendapatkan pengakuan dari Allah. Ya, satu ini argumennya. Yang kedua, ada kata-kata ulil amri, pemangku otoritas amr. Nah, kalau pemangku otoritas amr apa artinya? Di ayat lain dikatakan waja'alnakum. Ini bisa kita baca dalam surat As-Sajdah. Waja'alnakum a'immatan yahduna bi amrina. Ini amr. Waja'alnakum a'immatan waja'alnahum a'immatan. Dan kami jadikan dari mereka imam. Apa tugasnya? Yahdu. Nah, berarti siapa? Ini ulul amr. Bi amrina berarti pemangku amrnya Tuhan. Ini dari Allah, Rasul, kemudian ini ulil amri. Pemangku amrnya Tuhan yang diambil dari Rasul, yang Rasul ambil dari Allah. Ulil amri. Waja'alnahum a'immata yahduna bi amrina. Dan mereka adalah merupakan petugas-petugas rohaninya. Makanya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya material. Karena di tempat lain dikatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amr. Ini juga yang datang pada malam Lailatul Qadar. Karena dikatakan
dalam Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Apa sebabnya? Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikah. Karena turun pada malam itu malaikah. Warruhu. Tanazzalul malaikat warruhu fiha. Ruh malaikat. Siapa ruh di situ? Dan apa yang dilakukannya? Tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim. Min kulli amrin. Iya. Tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Dan ini surat Al-Qadar ini diulangi lagi dalam surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan. Mari kita lihat surat Ad-Dukhan. Surat 44 di sini. Di sini surat 44. Ad-Dukhan. Hamim wal kitabil mubin. Alkitab yang nyata. Yang namanya al-mubin itu kan bisa disentuh, bisa dilihat, bisa berbuat nyata. Ya. Wal kitabil mubin. Sebagaimana juga setan disebut dengan adur mubin. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum mubin. Jadi setan itu nyata juga. Maka kitab yang dimaksud juga mubin juga nyata juga. Nah, inna anzalna. Kami menurunkan, memberikan otoritas kitab yang nyata itu fi lailatin mubarakatin, pada malam yang penuh dengan barokah, terberkahi. Inna kunna mundzirin. Kamilah menggunakan kata kami di sini karena Allah, Rasul dan ulul amri tadi tugasnya mundzirin, memberikan peringatan penting bagi manusia tentang manusia tidak bisa keluar dari kegelapan tanpa pertolongannya. Fiha, pada malam itu, yufraku, diuraikan, kullu, tiap-tiap amrin hakim. Pemilik amr itu lain dengan ulul amri. Berkali-kali disebut dalam Al-Quran. Terima kasih banyak Pak Wahid atas pertanyaan. Berikutnya lagi Pak Ustaz. Iya, Ustaz. Ada satu pertanyaan dan permintaan doa Ustaz. Ya. Mungkin sambil didoakan Ibu Erlan Ustaz. Ya, nanti insya Allah kita tutup dengan Ibu Erlan, dan insya Allah besok malam juga kita akan bikin tahlilan untuk Ibu Erlan. Jadi jemaah sekalian, besok jam 19.30 hari Selasa malam kita ada tahlilan untuk saudari kita, jemaah kita yang sangat baik, yang selalu aktif di jemaah kita, sudah sakit masih selalu bersama dengan kita, bahkan beberapa kali juga membawa putrinya bersama dengan kita mengaji, telah meninggalkan kita tadi malam dan tadi pagi sudah dikuburkan. Marilah kita menunjukkan pertemanan kita kepadanya. Yang dibutuhkan dari kita sekarang adalah doa. Insyaallah besok malam nanti kita baca tahlilan Yasin untuk almarhumah Ibu Erlan Wardania. Dari Mbak Yasani, mau konfirmasi, berarti al-haq yang artinya maha benar, beda penempatan maknanya dengan as-siddiq itu ya Pak? Ya jelas. Kalau as-siddiq otomatis al-haq. Tetapi kalau as-siddiq ini adalah orang yang membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran itu, mana siddiq. Jadi orang yang membawa kebenaran dan tindakan-tindakannya sesuai dengan kebenaran itu, siddiq namanya. Siddiq itu benar. Ya. Makanya Allah itu tidak pernah disebut dengan as-siddiq, tetapi Allah itu adalah kata-katanya benar. Sadaqallahul azim. Kata-kata sadaqallahul azim, siapa yang benarkannya? As-siddiq. Nah, Allah mengatakan bersamalah dengan orang itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin, dalam surat At-Taubah tadi ayat 119. Ya. Berikutnya dari Bu Yeni. Oh, untuk Ananda Ammar Falah Murtada ya. Permintaan doa Ustaz. Ya, jadi kita doakan putranya Bu Yeni yang sekarang berulang tahun, dan juga dari Bu Anita juga untuk saudaranya yang sakit sudah stadium 4, namanya Ibu Dina Akhriana binti Haji Ahmid. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, memberikan yang terbaik baginya, menyayanginya, mencintainya, dan mengangkat rasa sakit pada penyakitnya. Ya sekali, mari kita tutup majelis kita dengan berdoa. Pertama kita doakan untuk ananda kita yang berulang tahun, Ananda Ammar Falah Murtada, dan juga dari
saudaranya Ibu Anita Halim yang sedang sakit, yaitu Ibu Dina Akhriana binti Haji Ahmed. Semoga dengan ayat-ayat yang kita bahas, dengan ketulusan hati kita masing-masing, Allah Subhanahu wa taala melihat kita, lalu kemudian menjadi wasilah bagi keduanya, untuk anak kita yang berulang tahun dipanjangkan umurnya, dicerdaskan akal pikirannya, diterangi jalan hidupnya, dan juga untuk Ibu Dina Akhriana binti Haji Ahmed diberikan kesembuhan yang sempurna, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan juga diampunkan segala dosa dan kesalahannya dengan penyakit yang dideritanya, dan dihilangkan rasa sakit dari tubuhnya agar deritanya tak terasa olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhan kami banyak menzalimi diri kami, ya Allah. Kau menciptakan kami dari dirimu, ya Allah, dari fitrahmu. Yang ada dalam jiwa kami sesungguhnya asli adalah dirimu, ya Allah. Tapi kami masih sangat sedikit menghadirkan dirimu dalam kesadaran kami. Yang memenuhi kesadaran kami adalah duniawi kami, lingkungan kehidupan kami, dunia material kami, ya Allah. Kelalaian kami kepadamu. Maka ya Allah, kalau bukan karena ampunanmu kepada kami, kalau bukan karena cinta dan kasih sayangmu kepada kami semuanya akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kami secara khusus memohon kepadamu, ya Allah Tuhan kami, untuk ananda kami yang berulang tahun, Ananda Amar Falah Murtada. Ya Allah Tuhan kami, beliau hadir, ada sekarang di muka bumi ini, ya Allah, karena kasih sayangmu, karena rahmat dan rahmanmu, ya Allah. Maka ya Allah Tuhan kami, di usianya sekarang, berikanlah kemampuan kepada yang bersangkutan untuk mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah, agar Engkau mengangkat derajatnya, ya Allah, mencerdaskan akal pikirannya, ya Allah, mensolehkan amal perbuatannya, ya Allah, mendekatkan beliau kepadamu, ya Allah, memberkahi kehidupannya, dan memberikan cahaya yang terang dalam kehidupannya. Ya Allah Tuhan kami, jika ada pihak-pihak, orang-orang yang ingin merusakkan masa depan anak kami, ya Allah, maka angkatlah tangan orang itu, ya Allah, gantilah dengan keberkahan, gantilah dengan rahmat dan hidayah, inayah dari sisimu, ya Allah. Kami juga mohon kepadamu, ya Allah, secara khusus untuk sahabat kami, jemaah kami, Ibu Dina Akhriana binti Haji Ahmed yang sedang sakit, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, tidak ada penyakit kecuali pasti ada obatnya, ya Allah. Dan tidak ada obat kecuali adalah dalam rangka memberikan kesembuhan. Dan tidak ada kesembuhan kecuali berasal dari sisimu, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, jadikan obatnya sebagai asbab, sebagai wasilah baginya untuk memberikan kesembuhan kepadanya, ya Allah. Kamu angkat penyakitnya, ya Allah. Kau hilangkan sebab-sebabnya, ya Allah. Kamu hilangkan juga rasa sakitnya, ya Allah. Kamu tanamkan sifat-sifat ikhlas, ridho, tawakal, dan sabar dalam dirinya, ya Allah. Dekatkanlah beliau kepadamu, ya Allah, dengan penyakit dan deritanya, ya Allah. Dan selalulah mengirim malaikat rahmat kepadanya untuk menghibur hatinya dan memberikan yang terbaik baginya. Tanamkanlah rasa cinta dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya, terutama keluarga beliau, ya Allah, ya Tuhan kami. Dan siapa saja yang hadir pada malam hari ini, ya Allah, terangilah hati mereka dengan kitab suci-Mu, ya Allah. Jadi kalau ayat demi ayat yang kami baca, kata demi kata, huruf demi huruf, menjadi cahaya menerangi dalam jiwa-jiwa kami yang hadir pada malam hari ini, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, yang dhaif, yang berada dalam kegelapan, yang bergeliman dengan kebodohan dan kefakiran, sampai Engkau memberikan kebaikan itu kepada kami, Allah. Engkau menerangi jiwa kami. Engkau memberikan dunia ini kepada kami sebagai harta untuk kami gunakan, ya Allah. Engkau memberikan akal pikiran kami untuk berjalan menuju kepadamu, ya Allah. Engkau berikan jiwa kepada kami untuk merasakan kehadiran-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Riri. Terima kasih Bapak Ibu.